Alright, selamat malam. Selamat sore dari Yerusalem, selamat malam untuk Jakarta. Sayangnya saya nggak bisa buka nggak bisa buka Sefaria karena Sefarinya lagi error. Jadi saya nggak menyiapkan PowerPoint ya karena ini buru-buru banget ya. Benar-benar semuanya serba buru-buru. Tapi kita jelaskan aja. Jadi ngeliatnya ke muka saya aja nggak apa ya. Ya, udah beres. Oke, kita coba. Saya mau coba buka. Ini masih belum bisa, masih loading ya, masih susah. Saya coba buka lagi yang ini. Aduh, benar-benar internetnya kayaknya lagi parah. Oke, apa boleh buat? Saya nggak pakai sumber ini. Oke, saya mau buka tentang semua buka sendiri ya, masing-masing ya, karena saya nggak buka Alkitabnya. Sekarang semua buka Mazmur 145 yang minggu lalu. Berapa minggu lalu ya saya bacain. Mazmur 145 itu kan tentang itu adalah sebuah doa yang dilantunkan oleh orang-orang Yahudi setiap hari 3 kali sehari. Kalau semua orang ada lagi di rumah, semuanya buka Mazmur 145. Saya nanti minta tolong Leo untuk bacain bahasa Indonesianya kalau pas lagi butuh ya. Terutama saya mau ke ayatnya yang ke 17. Ini sesuatu yang sangat penting yang saya mau ceritakan ya. Dan ini ada hubungannya nanti ke Gog dan Magog. Oke. Mazmur 145 mulai dari ayat 16. Saya nggak tahu di Indonesia ayatnya ayat berapa ya. Saya bacakan dalam bahasa Ibraninya ya. Poteach et yadecha umasbiah lechol charatson. Bahasa Indonesianya apa ya? Bisa dibaca nggak, Leo? Leo dengar nggak ya? Oke, Mazmur 145 ayat 16. 16, sorry. Oke, bahasa Indonesianya adalah engkau membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Oke, mengenyangkan. Oke. Jadi penerjemahannya sangat nggak jelas ya. Jadi kesannya di situ seolah-olah Tuhan itu membuka tangan hanya untuk ngurus makanan, benar nggak? Kalau dalam bahasa Indonesianya, benar nggak tuh Leo? Membuka. Ya, karena disebutnya mengenyangkan, jadi Ya. perut. Mengenyangkan dan semua yang hidup gitu aja kan ya, mengenyangkan semua yang hidup gitu aja ya. Jadi nggak jelas yang dikenyangkan tuh apa memang benar cuman perut atau apa gitu ya. Tapi dalam bahasa Ibrani dia dikatakannya seperti ini, Poteach et yadecha umasbia lechol charatson. Dalam bahasa Ibrani kata umasbia ratson itu adalah berasal dari kata sevaratson. Sevaratson dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Inggris artinya content. Bisa terjemahin nggak ya Leo? Content tuh tahu nggak ya apa ya dalam bahasa Indonesianya? Yang jago bahasa Inggris. Content dalam arti puas ya, bukan isi. Puas dalam arti satisfied. Tapi content apa ya bahasa Indonesianya apa ya? Ya artinya penuh. Jadi sepertinya apa ya? Sepertinya semua yang kita butuhkan, inginkan, semua yang kita craving for, yang kita inginkan, yang kita craving for tuh apa sih? Idam-idamkan. Oke, thank you. Itu dipenuhi. Nah, dalam bahasa Ibrani kata sevaratson itu untuk mengungkapkan ani sevaratson itu ini mengungkapkan bahwa dia itu tidak lagi kekurangan apa-apa. Bukan dalam arti kekurangan kebutuhan. Karena yang disebut di sini adalah seva. Seva itu adalah artinya kenyang. Dari kata savea. Artinya kenyang. Memang benar ada kata kenyangnya. Tapi dalam bahasa Indonesia, ada kata ratsonnya itu tidak diterjemahkan. Ratson dalam bahasa Indonesia, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah kehendak atau keinginan. Jadi kalau mau dikatakan, mau diterjemahkan secara harafiah, harusnya begini, Tuhan, engkau membuka tanganmu, poteach et yadecha, umasbiah lechol charatson, untuk mengenyangkan semua keinginan dan kehendak.
jadi kata potea ketiadeha umasbia lechol ratson, jadi kata ratsonnya itu tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang harusnya adalah kehendak atau keinginan. Kalau cuman sekedar makanan di dalam bahasa Indonesia itu kan ada kesan seolah-olah Tuhan itu hanya di sini ayat ini Tuhan itu hanya mengurus perut aja gitu kan ya, kan gitu kan ya, Leo, benar nggak bahasa Indonesia? Coba baca lagi. Kau membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Oke, nggak tahu itu kata berkenannya itu dari mana. Mungkin dia mau menerjemahkan ratson, tapi ratson itu sebenarnya adalah kehendak dan keinginan. Jadi kesannya di situ di ayat 17 bahwa Tuhan itu hanya mengurus keinginan kebutuhan aja. Tetapi kalau kebutuhan dalam bahasa Ibrani bukan ratson tapi tsarchi. Jadi kata yang dipakai itu berbeda di sini. Ini jadi apa yang Tuhan ingin katakan bahwa ketika kita ada punya keinginan, ketika kita ingin punya kehendak atau keinginan kehendak atau ada sesuatu yang kita idam-idamkan, kita bawa pada Tuhan, Tuhan tuh akan laksanakan gitu loh. Dia itu membuka tangan untuk umasbia lechol ratson, untuk memberikan kekenyangan kepada kita, bukan hanya kenyang dalam secara makanan, tapi kenyang karena kehendak kita dipenuhi, karena keinginan kita dipenuhi gitu loh. Nah, keinginan kita atau kerinduan kita itu menjadi vessel gitu. Vessel itu apa ya? Apa vessel? Wadah ya. Menjadi wadah untuk bisa menerima menerima pemenuhan dari Tuhan gitu. Ketika kita menginginkan sesuatu, Tuhan akan memberikan gitu loh. Di dalam wadah itu, keinginan itu menjadi wadah sehingga Tuhan bisa mengisinya gitu loh ceritanya. Nah, ini satu konsep yang sangat-sangat penting karena di kebanyakan orang-orang di luar ya, terutama yang Kristen itu ada satu doktrin di mana dikatakan bahwa udahlah nggak usah jadi kaya, nggak boleh jadi kaya, nggak boleh jadi apa, pokoknya ada segala macam konsep kudus, yang konsep kesucian yang kayaknya tidak pas gitu loh. Misalkan ya, saya kenal seseorang yang selalu aja merasa puas di dalam penderitaannya gitu. Dia nggak punya uang, dia nggak punya pekerjaan dan selalu lapar. Tapi yang dia katakan adalah terima kasih Tuhan karena saya boleh menderita. Karena saya tahu semua yang Tuhan kasih kepada saya adalah kebaikan gitu loh. Dengan kata lain, ketika dia menerima penderitaan, dia tidak punya keinginan untuk saya mau bangkit dari sini. Ketika nggak ada keinginan itu, wadah itu nggak ada. Bisa ngerti nggak ya? Dan ketika wadah itu tidak ada, Tuhan nggak bisa kasih. Ada satu hal ya, ke semua orang Tuhan itu melakukannya kepada lechol ratson, lechol chai, jadi segala sesuatu yang hidup. Artinya, baik manusia maupun binatang, baik manusia yang baik maupun manusia yang jahat gitu dong ya. Nah, kalau misalnya manusia yang baik, dia itu kan pasti punya kehendaknya pasti baik-baik ya kan. Kalau manusianya baik, kalau hatinya baik, kalau rohnya baik, dia pasti punya kehendak yang baik-baik, sehingga wadah yang dia ciptakan untuk menerima pemenuhan dari Tuhan itu pasti wadah yang berisi hal-hal yang baik gitu ya, yang meminta hal-hal yang baik. Tetapi gimana kalau misalnya orang yang jahat, hatinya busuk sekali, hatinya gimana gitu kan ya? Kalau dia punya kehendak dan Tuhan isi juga, jangan-jangan kehendaknya itu jadi merusak seluruh dunia dong gitu ya, atau merusak orang lain bisa, atau dia jadi sesuatu yang egois. Nah, itu gimana gitu. Raja Daud menceritakan di ayat 19. Ya, di ayat 19 dikasih tahu ada syaratnya bahwa untuk bisa dipenuhi wadahnya itu ada syaratnya. Di ayat 19 dikatakan 145 ayat 19, Ratson Yiraf Yase. Artinya dalam bahasa Indonesianya apa ya? Leo, bisa baca lagi nggak? Saya butuh Leo untuk buka-buka. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Nah, oke. So, yang ini jawabannya, terjemahannya udah benar. Dia bilang, Tuhan itu melakukan kehendak dari semua orang yang takut akan dia. Kenapa ayat ini harus diselipin? Untuk menetralkan bahwa di ayat 16 memang Tuhan bilang dia akan kasih sebar ratson kepada lechol chai, kepada semua yang hidup, termasuk yang jahat dong kalau gitu. Tapi di ayat 19,
Tuhan kasih atau Raja Daud kasih batasan bahwa kehendak yang dikerjakan oleh Tuhan atau dipenuhi oleh Tuhan hanyalah kehendak dari mereka-mereka yang takut akan Tuhan gitu. Kenapa hal seperti harus seperti itu ya, supaya untuk memastikan bahwa seluruh dunia ini balance, selalu seimbang. Jangan sampai kehendaknya orang yang tidak takut akan Tuhan akhirnya terpenuhi dan malah menjadi kerusakan bagi dunia atau kerusakan bagi manusia, ya, seperti itu. Oke. Di sini ketika kita mulai tahu ya, ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah makhluk-makhluk yang punya kuasa seperti itu, kita harus memastikan. Jadi ketika kita jalan di dalam hidup ini, terutama ya di dalam kondisi ekonomi yang sangat parah seperti ini, ya kan, misalnya karena corona, ya kan, ini pasti tidak akan singkat gitu. Ini akan terus-menerus dan berlarut-larut. Maksudnya kita nggak tahu ya akan seperti apa, tapi harus siap-siap bahwa ini akan terus-terusan dan berlarut-larut. Di Israel aja udah banyak sekali permasalahan ekonomi gitu. Nah, ketika kita sadar konsep ini ya, bahwa Tuhan itu selalu memenuhi, bukan cuman yang secara standar kita butuh, tetapi juga semua keinginan atau segala sesuatu yang kita idamkan yang di luar makanan, di luar sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar. Kalau kita menyadari hal itu, kita dengan sangat pede, ya nggak, benar nggak? Kita akan sangat pede berjalan di dalam dunia ini yang penuh dengan ketidakpastian. Pasti, karena apa? Karena kita tahu bahwa kita punya kuasa itu. Kita punya kuasa bahwa sekarang saya punya kehendak untuk ini, gitu loh. Dan itu akan terjadi. So be it, terjadilah, gitu loh. Jadi ketika kita berdoa pun, jangan berdoa bertele-tele seolah-olah orang kita nggak percaya. Misalnya kita bilang gini, Tuhan saya butuh rumah yang lebih besar, misalnya. I don't know why you need it, nggak tahu ya saya kenapa misalnya. Tapi anyways, mungkin punya keinginan punya rumah yang lebih besar, atau punya rumah yang di daerah tertentu yang mungkin lebih mahal. Jadi jangan terlalu bertele-tele setiap hari bilang, Tuhan tolong sampai kemana-mana. Nah, bilang aja, Tuhan saya punya kehendak. Saya punya keinginan, punya rumah yang lebih besar. Dah. Itu ketika kita mengungkapkan keinginan itu dan benar-benar memang kita inginkan, nggak cuma di mulut aja, benar-benar hati kita yang menginginkan, Tuhan pasti akan ngerasa ini karena ini di mulut aja apa benar-benar seluruh hatinya ingin gitu. Kalau itu yang terjadi, kalau Tuhan bisa merasakan hal itu, kamu bisa merasakan bahwa kita punya keinginan seperti itu, dan kita ungkapkan, tercipta sudah wadah tersebut, dan yakinlah tanpa doubt, tanpa ragu bahwa karena ada wadah tersebut, maka Tuhan akan penuhi. Bukan karena Elisha yang bilang, tapi karena ada di dalam Psalm 145 ayat 16. Semua keinginan dari semua makhluk hidup akan Tuhan penuhi. Dengan syarat di ayat 19 bahwa semua yang dia kerjain cuman ratsonnya atau kehendaknya orang-orang yang takut akan Tuhan. Oke, itu konsep yang sangat-sangat penting dihadapi. Saya tahu banyak sekali pasti orang-orang yang mulai kehilangan pekerjaan lah, atau gajinya dipotong jadi setengah lah. Saya juga punya kawan yang tadinya kerja di factory farmasi, bukan farmasi sih, kosmetik. Dia harus dirumahkan, nggak bisa lagi ke factory, tapi gajinya ya dipotong juga. Potongnya banyak sekali, cuma tinggal 2 juta dari 12 juta. Padahal dia punya anak 3 gitu ya, yang sekolah semua, itu repot banget. Jadi kalau kita mulai memahami hal ini, ya, anything can be conquered, semuanya bisa diatasi. Gitu. Jadi ini pelajaran yang sangat penting. Kenapa saya mau menceritakan hal ini? Karena ini ada hubungannya dengan Gog dan Magog. Ya, di dalam Daniel 7. Ayat berapa itu kemarin yang tadi dibilang? Saya nggak ada Tanakh di sini. Di Daniel 7 kan dikatakan bahwa Daniel itu melihat, bisa baca nggak ya Son of Man itu, Leo? Daniel 7 ayat berapa tadi? 13 ya? Daniel 7 ayat 13. Ya, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya.
Oke. Daniel itu lagi melihat di dalam pasal ini, Daniel itu lagi melihat 5 jenis penglihatan, 5 penglihatan yang berbeda-beda. Penglihatan yang pertama, Leo bacain dong yang dia melihat apa ya? Ini aja barang apa binatangnya aja. Oh, oke. Binatang yang pertama, dia dilihat rupanya seperti seekor singa Oke, dan stop. mempunyai sayap burung Raja Wali. Oke, great, thanks. Di binatang yang pertama adalah seekor binatang yang rupanya seperti singa. Perhatikan dalam bahasa Ibrani, kata seperti itu ada kata ke-nya, ke, ya. Kalau misalnya seperti singa, kari, atau seperti apa, apalagi pakai k itu ada. Nah, yang ini adalah seperti apa? Seperti Singa. singa bersayap ya. Ya. Oke. Mempunyai sayap burung Raja Wali. Artinya kalau dia ada kata seperti singa, berarti dia bukan singa, tapi mirip seperti singa. Terus yang kedua apa penglihatannya? Binatangnya apa? Yang kedua adalah seperti beruang. Nah, Daniel melihat binatang yang seperti beruang. Artinya dia mirip beruang tapi bukan beruang gitu loh. Yang ketiga apa? Binatang lain rupanya seperti macan tutul. Nah, sama seperti ini sebenarnya kata macan tutul kayaknya salah ya, tapi nggak apa-apa, kita nggak bisa buka Sefaria soalnya. Seperti macan tutul itu berarti bukan macan tutul, tetapi mirip macan tutul. Dia sendiri bukan macan tutul. Oke, yang keempat. Yang keempat, yang menakutkan, mendahsyatkan, sangat kuat, bergigi besar dari besi, melahap permukaan. Ya. Oke. Tidak dijelaskan. Ya, jelas ini. Oke, yang keempat itu adalah binatang yang tampangnya campur-campur gitu loh. Dalam arti kita nggak tahu ini binatang apa. Jadi semua analogi keempat binatang ini benar-benar sebenarnya kita nggak tahu bentuknya seperti apa, tapi Daniel berusaha untuk mendeskripsikan dia ini mirip apa sih gitu loh. Nah, ketika yang kelima, Daniel melihat apa? Kita baca lagi ayat 13. Seperti anak manusia. Nah, sekali lagi kita ada kata seperti, artinya it's not anak manusia. Ini bukan anak manusia sama sekali. Dia hanya seperti anak manusia gitu. Artinya dia ini bukan anak manusia, tapi ini bicara tentang 4 kerajaan ya kan. 4 kerajaan pertama adalah 4 kerajaan yang jahat-jahat yang isinya yang punya misi untuk menghancurkan Israel atau orang-orang Yahudi. Yang kelima adalah satu kerajaan yang ternyata dibilang gimana seorang anak manusia itu datangnya dengan apa? Awan. Dengan awan. Dia dikatakan bahwa ada suatu makhluk dalam tanda petik. Sekali lagi semuanya itu makhluk-makhluk itu mencerminkan sebuah kerajaan, dan ini makhluk yang ini pun mencerminkan sebuah kerajaan lain. Kerajaan ini diwakili oleh sebuah bentuk yang bentuknya seperti anak manusia. Seperti, bukan anak manusia, tapi seperti. Which is, ini kerajaan yang kelima. Kerajaan yang pertama itu kan, semua 4 kerajaan pertama itu adalah semua 4 kerajaan yang ada di, yang menjajah Israel, atau yang mau mencoba menghancurkan Israel. Yang pertama misalnya apa, ingat nggak? Yang paling pertama. Ada yang tahu nggak? Babel. Kedua. Ayo yang lain, mau diketik nggak? Jangan saya semua. Iya. Yang pertama Persia. Babel, yang kedua ada yang tahu nggak? Kerajaan apa? Oh, itu. Yang kedua Persia, Asyur. Oke, terus yang ketiga Greek ya. Greek. Yang keempat adalah Roma. Persia, betul. Ya. Oke. Nah, yang kelima ini adalah kerajaan yang berasal dari Tuhan sendiri. Apa tuh? Siapa tadi ada yang ngomong? Ayo coba jawab, tapi kayaknya itu. Iya, internetnya jelek banget. Nggak tahu, Zoom-nya mungkin Romawi, betul. Yang keempat adalah Romawi, betul. Yang kelima adalah kerajaan yang ternyata jauh melebihi dari segala-galanya. Karena apa? Dia datang dengan awan-awan. Oke, ini sebuah kerajaan yang datang dengan awan-awan. What does it mean?
Nah, kerajaan yang kelima ini adalah kerajaan yang datang di atas awan-awan. Artinya apa awan-awan? Kalau ditulis dalam bahasa Indonesia, kuncinya jadi hilang. Tipnya itu ya, kunci dan apa namanya? Hintnya, hint itu apa sih namanya dalam bahasa Indonesia? Di dalam bahasa Ibrani, istilah awan itu adalah istilah yang menunjukkan trust kepada Tuhan. Jadi misalnya gini, waktu di Mesir, ya saya jelaskan dari awal berarti ya. Waktu di Mesir, waktu mereka itu keluar dari Mesir dan akhirnya masuk ke gurun, waktu dia di gurun itu pada siang hari dia ada tiang awan, pada malam hari dia ada tiang api. Ya, kenapa tiang awan? Tiang awan itu untuk melindungi mereka supaya tidak panas. Dan kenapa tiang api? Karena tiang api itu melindungi mereka supaya jangan kedinginan. Karena di Israel ini iklimnya gurun. Iklim gurun itu suhunya ekstrim. Sama seperti sekarang misalnya di Yerusalem ini ya. Siang ini sekarang nih ya, tadi waktu saya jalan untuk makan siang sama teman, ada sekitar 31 derajat Celcius. Itu segitu panasnya. Tapi nanti malam nih ya, begitu matahari terbenam, itu bisa jatuh sampai ke 16-15 derajat gitu loh. Bedanya jauh sekali gitu. Dan kalau saya jalan keluar dan ada angin, itu kedinginan sayanya. Karena 15 itu kayak nyalain AC 15 gitu. Di AC di Indonesia aja cuma bisa 16 gitu, paling kecil. Paling dingin cuma 16, jadi itu lebih dingin lagi dari AC kamar. Jadi itu jatuhnya drop suhunya itu jauh banget jatuhnya. Nah, tiang awan itu menjadi satu simbol yang bagi orang Yahudi bahwa Tuhan itu ya, Tuhan sendiri yang melindungi mereka, bukan sebuah gedung, bukan sebuah payung, enggak. Tapi awan itu kan sama sekali flaky, sama sekali kita nggak bisa sentuh, kita nggak bisa atur tuh awan mau berdiri di atas kepala kita di mana gitu loh, nggak bisa sama sekali. Kita nggak bisa mengatur awan itu. Nah, kalau di Israel beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kita kepanasan itu karena lembabnya itu. Jadi ketika kita kepanasan, kita mau berteduh di bawah tempat berteduh itu pun tetap panas walaupun tidak langsung kena matahari. Di Israel tuh beda, panasnya itu benar-benar terik matahari karena tidak lembab. Jadi ketika kita kepanasan, terus kita berteduh, ketika kita berada di dalam teduhan itu tempat teduhnya itu langsung dingin, adem gitu loh. Itu beda sekali ya. Jadi kita tinggal berteduh di bawah pohon misalnya, atau berteduh di bawah atapnya orang, atau atap bus gitu, terminal bus gitu ya, halte bus gitu. Itu langsung berasa teduh. Karena apa? Karena nggak ada rasa lembab gitu loh. Jadi begitu selama mataharinya nggak menyengat, itu it's okay gitu, langsung adem gitu. Nah, di gurun itu seperti itu. Jadi di gurun ketika itu adalah sama iklimnya seperti di sini di Yerusalem. Ketika gurun awan itu muncul di atas kepala orang Israel, maka dia langsung adem. Terik mataharinya itu terhalang dan dia langsung adem karena nggak ada rasa humid, ya kan? Nah, tapi pada saat di gurun, ketika yang mereka punya itu bukan payung dan bukan gedung dan bukan halte bis, nggak ada kan? Mereka hanya bisa bertahan, bisa menergantungkan keademannya, keteduhan mereka itu pada apakah awan itu akan berhenti persis di atas kepala saya, gitu. Bisa ngebayang nggak? Kalau awan itu persis berhenti di kepala saya, maka saya untung karena bisa berteduh. Tapi kalau awan ini berhentinya agak kelewat ke sana ya, sekitar 2 km, saya nggak berasa teduh gitu loh. Jadi ini hanya melambangkan, awan itu hanya melambangkan Tuhan, melawankan hubungan antara manusia atau orang Israel kepada Tuhannya, yaitu segala sesuatu yang terjadi pada orang Israel tidak akan pernah terjadi karena human-made, man-made, bukan buatan manusia, tapi semuanya adalah buatan Tuhan gitu loh. Ketika dia panas dan mau berteduh, itu Tuhan yang atur, Tuhan yang urus. Ketika dia diserang, dibombardir oleh roket-roket dari Gaza, nggak ada satupun yang jatuh di dalam tanah ini. Karena apa? Ada Iron Dome. Memang Iron Dome man-made, tapi tetap aja kalau bukan tangan Tuhan, bisa aja Iron Dome itu gagal, ya kan? Jadi segala sesuatu harus diakui benar-benar oleh Tuhan. Nah,
memang kita bukan, ketika kita mengatakan bahwa Tuhan akan memenuhi segala keinginan, bukan berarti kita nggak perlu bekerja. Kita bekerja, tapi tetap menyadari dan acknowledge bahwa everything, apapun yang kita lakukan, tetap aja berasal dari Tuhan. Tetap aja ini Tuhan yang, jadi segala sukses yang saya lakukan, atau segala kegagalan, itu semua dari Tuhan. Gitu loh. Selama kita terus-menerus mengingat hal itu, kita adalah orang-orang yang disebut dengan orang-orang awan ya, atau orang-orang yang seperti orang Israel yang percaya kepada Tuhan, percaya hanya benar-benar bergantung kepada Tuhan. Nah, ini ada hubungannya dengan Gog dan Magog. Kenapa saya bilang Gog dan Magog? Karena kata Gog dan Magog sebenarnya dalam bahasa Ibrani adalah Gog umagog, artinya atap dan dari atap. Which means what? Gog dan Magog itu mewakili umat yang kebalikannya dari umat awan atau people of the clouds gitu. Kenapa? Karena Gog dan Magog adalah umat yang percaya kepada atap, percaya kepada segala sesuatu yang dibuat oleh manusia. Mereka yang percaya kepada usaha manusia, mereka yang menaruh kepercayaan dan harapan finansialnya, harapan dia future-nya itu akan baik, menaruh harapan kepada suksesnya pekerjaan gitu. Jadi semua orang yang mengharapkan manusia, semua orang yang mengharapkan segala sesuatu yang berada di dunia ini, itu adalah orang-orang yang Gog dan Magog. Nah, ada satu cerita di mana ada satu interpretasi di dalam Alkitab, dari Alkitab tentang Gog dan Magog yang dijelaskan oleh seorang rabi di sini di Israel, di Yerusalem. Dia mengatakan bahwa kemungkinan besar perang Gog dan Magog ini adalah sekarang, yaitu di zaman-zaman coronavirus. Karena Gog dan Magog ini adalah salah satu unsur yang paling menonjol, yang ingin ditonjolkan ya, topik yang paling menonjol di dalam perang Gog dan Magog adalah masalah trust in God-nya itu, ya kan, trust in God-nya itu. Ketika coronavirus itu akhirnya menghajar dunia, ekonomi itu kacau balau, banyak banget kan perusahaan yang tutup ya kan, banyak orang yang akhirnya unemployed, yang tidak punya pekerjaan. Dan tiba-tiba saya melihat ada banyak sekali teman-teman saya yang meninggal, bukan karena coronavirus, tapi karena sakit jantung. Kenapa sakit jantung? Karena mereka cemas, karena mereka ketakutan. Yang tadinya jualan real estate atau dia property agent, punya usaha untuk sewa menyewa, tiba-tiba karena bisnisnya semua bangkrut atau dirumahkan, mereka nggak bisa bayar sewa. Atau orang-orang yang menghuni rumah itu nggak ada uang lagi, gaji untuk membayar sewa gitu loh. Tapi kalau misalnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka tahu bahwa uang sewa yang biasa datang dari manusia, saya tahu pasti dari Tuhan. Rezekinya pasti dari Tuhan. Itu kalau orang-orang awan pasti akan berpikir begini, biarpun coronavirus ini sekarang lagi menghajar dunia ini, saya tetap percaya pada Tuhan gitu. Rezeki saya bukan berasal dari manusia kok. Rezeki saya dari Tuhan kok gitu. Nah, itu yang paling sekarang ini yang diuji itu benar-benar ini ya kan. Benar-benar bagian trust-nya itu, bagian kamu menaruh kepercayaan kepada siapa nih? Kepada manusia atau kepada Tuhan. Ketika kita bisa menjawab pertanyaan ini, menaruh kepercayaan kepada Tuhan atau manusia, kita jadi bisa memberikan definisi kepada diri kita. Kita ini manusia Gog dan Magog, atau manusia atap, ya, atau manusia awan, Daniel 7:13. Bisa paham nggak ya sampai sini ya? Jadi ketika misalnya ya, nggak ada yang ngetik. Jadi ketika misalnya ya, kita mulai ketakutan dengan coronavirus ini, apakah misalkan ya, saya misalkan begini ya, saya kasih contoh kasus saya aja. Saya ini di sini sebenarnya ada kerjaan dengan Rabbi Yehuda Glick ya kan, yang mengurus Temple Mount. Pekerjaan ini benar-benar tergantung dari donasi banyak orang. Tetapi kalau orang-orang kaya itu uangnya habis karena factory-nya pabriknya terpaksa harus ditutup karena corona, atau supermarket terpaksa ditutup karena kita punya loh donasi para donatur itu dari pemilik-pemilik supermarket
yang besar kayak Carrefour di Eropa atau di Indonesia. Jadi kayak ada yang namanya Rami Levi. Rami Levi itu punya chain supermarket atau supermarket yang banyak ininya, banyak cabangnya. Mereka itu sering banget memberikan donasi pada Yehuda. Tetapi ketika dalam 2 bulan ini ada coronavirus itu akhirnya membuat supermarketnya ditutup, mereka jadi nggak punya dana untuk memberikan kepada kita gitu. Jadi organisasi Yehuda ini sama benar-benar bergantung pada para donatur. Sementara kalau donaturnya bangkrut berarti kan tidak ada dana yang masuk. Nah, tapi kita mau bisa dua, kita bisa punya dua reaksi yang berbeda. Reaksi yang pertama bisa seperti ini, wah ini kita jadi ketakutan, aduh funds semuanya dry up, dana kayaknya akan hilang, dan kita jadi panik dan kita jadi sibuk sana kemari, nggak tahu mau kemana, makanya harus apa. Atau kita bisa dengan tenang dan confident bahwa Tuhan yang menyiapkan semuanya itu. Saya tahu persis bahwa poteach et yadecha umasbiah lechol cheratzon. Semua kehendakku aja dia penuhi kok, apalagi cuman kebutuhan dalam tanda petik cuma, ya. Bisa paham ya, bisa nyambung ya maksudnya ya. Jadi zaman sekarang ini yang paling penting adalah, yang paling diuji sekarang ini adalah trust kita kepada Hashem. Dan gara-gara trust kita kepada Hashem itu diuji, para rabi menginterpretasi bahwa jangan-jangannya apa yang sedang terjadi dengan kita dengan coronavirus ini semua adalah tes atau Gog dan Magog war-nya ini, perang Gog dan Magog ini, yaitu perang antara dalam tanda petik antara orang-orang atap, Gog dan Magog, atau orang-orang awan, Daniel 7 ayat 13. Dan pada akhirnya mereka yang orang-orang atap itu akan meninggal sendiri, pergi sendiri. Kenapa pergi? Karena saking takutannya, saking stresnya itu dia jadi meninggal sendiri, punya akhirnya punya sakit jantung sendiri gitu loh, serangan jantung lah apa. Ini banyak sekali kejadian. Ada satu orang pemilik stand falafel yang terpaksa ditutup oleh pemerintah di Israel ini. Dia tiba-tiba terkenal sekali karena apa? Dia nangis depan TV Israel, berita TV ya. Dia nangis, dia bilang gini, saya nggak ada uang. Kenapa kok falafelnya stand falafel saya ditutup gitu loh. Saya nggak ada uang lagi. Dia buka dompetnya. Saya malu sama anak saya nggak bisa kasih uang untuk dia sekolah lagi, saya malu, saya harus bawa pulang apa, saya pura-pura kerja ke stand saya, supaya anak saya merasa bahwa papa masih punya pekerjaan, tapi saya nggak punya kerjaan lagi, saya nggak bisa jualan falafel, nggak punya pemasukan. Itu jadi berita luar biasa, di mana-mana sampai jadi berita, karena dia itu menangis depan TV, dan semua orang menyadari bahwa ternyata coronavirus itu benar-benar menghantam orang-orang kecil. Nah, enggak lama sesudah itu kita mendengar bahwa dia serangan jantung dan meninggal. Itu kita nggak bisa hakimi memang, kalau memang dia punya kekhawatiran seperti itu, kita nggak bisa menghakimi. Tapi jangan sampai kekhawatiran kita akhirnya membuat kita terbunuh, ngerti nggak maksudnya? Saya mau kasih session ini untuk mengingatkan bahwa nggak perlu kok harus seperti itu akhir ceritanya hidup kita itu, nggak perlu kita akhirnya meninggal karena saking worried-nya, saking cemasnya gitu, saking nggak tahu lagi mau pekerjaan apa gitu loh, harus kemana cari uang gitu, nggak ada lagi gitu. Harus selalu ingat, harus belajar kenyataan itu menginternalize ya, internalize dalam diri kita sampai masuk ke dalam hati kita bahwa poteach et yadecha umasbiah lechol cheratzon. Itu aja yang selalu harus kita ingat. Ketika kita takut, langsung tepis pikirannya itu, langsung pikir poteach et yadecha umasbiah lechol cheratzon. Titik, selesai. Ya, semua Tuhan mau buka tangan untuk bisa memenuhi semua keinginan. Kalau keinginan atau kehendak kita aja dipenuhi, apalagi yang benar-benar butuh gitu. Oke? Saya harus terus, kita quickly lihat ada pertanyaan atau enggak. Oke, dari Pak Joni ya. Oke. Apa bisa Gog, dari Pak Joni bertanya, apa bisa Gog Magog itu diartikan orang-orang ateis komunis? Kita nggak bisa mengkelompokkan secara politik, karena Gog dan Magog itu adalah orang-orang yang percaya pada atap.
tidak terbatas pada satu golongan tertentu. We don't know. Dan bahkan pada orang Yahudi pun bisa seperti itu. Banyak orang Yahudi yang memang Yahudi dan tapi ternyata percaya pada Mammon, bisa aja seperti percaya pada uang gitu loh. Lebih percaya uang daripada pada Tuhan. Saya kemarin ada diajak makan sama beberapa kali sama orang yang saya pikir religious karena dia pakai kippah terus. Dan dia bilang bahwa saya nggak percaya Tuhan, bisa aja ya kan, tapi dia nggak ateis, dia nggak komunis gitu loh. Jadi kita nggak bisa membatasi bahwa ini golongan tertentu. Itu kalau melihat dari arti Gog dan Magog, yang atap itu ya, atap dan dari atap. Gog dan Magog artinya atap dan dari atapnya. Dan itu interpretasi dari rabi-rabi yang sekarang khusus untuk suasana sekarang ini. Bisa jadi mungkin nanti akan ada perang yang beneran dan perang itu akhirnya menyebabkan perang dunia ketiga or something like that dan menyebar kemana-mana, bisa jadi, tapi tetap aja tidak menyelesaikan bahwa tidak menghapus ujian kita tentang trust in God-nya itu, percaya pada Tuhannya itu. Sammy bertanya, Mora mau bertanya untuk Ashrei dibaca untuk Bnei Noah apakah 3 kali? Boleh, terserah aja. Alasan kenapa dibaca 3 kali, karena kalau cuma 1 kali sehari pagi, habis itu kalau menjalani seluruh hari itu kan pasti lupa gitu loh, ya kan? Segala macam kecemasan akan masuk dan kita lupa. Tapi kalau 3 kali sehari, kita makan siang, baca lagi, selalu ingat, oh iya benar, potiah hadiah-hadiahnya. Baca malam hari, oh iya betul. Itu bukan mantra yang harus dibaca 3 kali sehari sehingga akan membuka suatu pintu-pintu apa. Enggak, itu bukan mantra, itu untuk diri kita sendiri. Kita membaca untuk bisa meyakinkan diri kita sendiri, untuk belajar menginternalize kebenaran bahwa Tuhan itu akan penuhi semua kebutuhan. Bukan cuma kebutuhan, tapi kehendak dan keinginan. Oke, next. Oke, sepertinya cukup, Mora. Oke, thank you. Buru-buru tadi. Baik, iya. Nggak apa-apa, anyway, selamat kembali bekerja, Mora. Terima kasih atas waktunya, sampai ketemu nanti hari Minggu. Tadarabbah.